Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Azizah doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan abang dan kakak tetap semangat ya dalam belajar daringnya. Nah, abang dan kakak kita akan melanjutkan pelajaran tema 8 kita, Praja Muda Karana, subtema 3, Aku Suka Bertualang. Nah, hari ini kita akan membahas pelajaran 5 dan 6. Abang dan kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar ya. Doa dimulai, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membacakan doa tadi, Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Oke dah abang dan kakak, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat mengklasifikasi jenis lambang atau simbol lalu lintas dengan benar. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi data terkait peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar dengan benar. Dan yang terakhir, agar abang dan kakak dapat menjelaskan arti teks Bhinneka Tunggal Ika pada gambar pita yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya abang dan kakak. Oke, nah di sini ya kita bisa belajar lagi dan mengulang tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, di sini kita akan belajar tentang rambu petunjuk. Nah, rambu lalu lintas membantu perjalanan menjadi aman dan lancar. Rambu petunjuk ada 2 macam. Selain petunjuk arah, ada juga rambu petunjuk tempat. Nah, abang dan kakak ya, kita ulang lagi ya, bahwasanya rambu-rambu lalu lintas itu ada yang berupa rambu lalu lintas di jalan seperti lampu lalu lintas. Nah, ada juga ya rambu larangan ya dan rambu petunjuk. Nah, rambu petunjuk ini ada 2 macam, yaitu lampu petunjuk arah dan rambu petunjuk tempat. Nah, abang dan kakak, di sini kita akan ya mempelajari rambu petunjuk tersebut ya. Nah, ini rambu petunjuk tempatnya. Kita perhatikan ya, petunjuk pertama ini ada gambar masjid ya, gambar rumah ibadah ketiga ini ya, pura dan juga vihara. Nah, bagaimana petunjuknya ini Miss? Nah, kita baca nih ya. Siti beragama Islam, Dayu beragama Hindu, Lani beragama Buddha. Mereka sedang menuju rumah ibadah masing-masing. Manakah arah yang harus mereka lalui? Oke. Nah, petunjuknya adalah Siti itu beragama Islam, dia akan pergi ke masjid. Nah, rambu petunjuknya menunjukkan apa ini, Bang? Iya, Siti harus berjalan lurus ke depan ya. Lurus ya kan abang. Nah, lurus mengikuti arah jalan ya. Nah, yang kedua, Dayu harus berjalan ke arah mana? Dayu itu agamanya apa? Dayu itu agamanya Hindu. Berarti tempat ibadahnya adalah pura. Nah, berarti Dayu itu harus belok ke kanan ya. Dayu harus berarah ke kanan. Nah, sementara ya Lani harus berjalan ke arah. Nah, Lani itu Lani beragama Buddha. Maka dia harus pergi ke vihara ya. Kurang jelas mungkin tulisan Miss ya Bang, Kakak. Iya, Lani itu harus ke vihara. Nah, bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan juga agama. Berbagai jenis perbedaan disebut juga dengan keberagaman. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Contohnya adalah keberagaman tempat tinggal ya,
berbeda tempat tinggal maka beragamlah mata pencaharian masyarakatnya. Kita juga sudah belajar tentang beragam adat istiadat ya, seperti rumah adat, pakaian adat. Satu lagi adalah kita juga beragam dengan bahasa daerahnya. Nah, Miss rasa ya abang dan kakak sudah bisa ini ya kan menentukan rambu petunjuk ya. Ini kita mengulang dari yang kemarin telah Miss jelaskan juga. Oke, kita lanjut ya abang dan kakak. Nah, abang dan kakak, mari kita berlatih bercerita sesuai urutan gambar. Nah, kemudian kita akan menjawab pertanyaan sesuai gambar juga. Nah, abang dan kakak bisa perhatikan di sini ada gambar. Nah, kita disuruh bercerita ya dari gambar yang sudah disajikan. Nah, pertama ini gambar yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, bagaimana Miss mengetahui dari mana saja gambarnya? Lihat di sini ada yang namanya tanda panahnya ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, abang dan kakak perhatikan, Miss akan membacakan ya. Kita bercerita melalui urutan gambar. Yang pertama nih, ada seorang nenek ya. Nenek ini ya turun dari bus ya. Nenek ini bertujuan untuk mengunjungi rumah anaknya. Nah, lalu nenek ini berjalan. Di jalan ini nenek ini melihat ada rambu petunjuk tempat ibadah ya, yaitu masjid. Nah, lalu ketika nenek ini mau menyeberang jalan ya, di sini ada rambu petunjuk orang untuk berjalan kaki menyeberang ya di zebra cross. Nah, nenek ini bertemu dengan si Udin. Udin ini ya membantu nenek ini menyeberang jalan. Nah, Udin ini sangat baik ya. Udin adalah anak pramuka yang sigap ya dan juga rajin menolong. Nah, lalu si Udin ya mengantarkan nenek ini menuju rumah anaknya si nenek ini. Nah, di jalan ya mereka menemukan perumahan Lestari ya, perumahan Lestari. Nah, nenek ini menuju perumahan tersebut karena rumah anak nenek ini adalah di dalam perumahan Lestari tersebut. Nah, mereka menemukan bahwasanya ada rambu petunjuk ya untuk menuju ke perumahan Lestari. Nah, mereka berjalan ya di gambar kelima ini. Mereka berjalan menuju rumah dan nomor rumah yang akan dikunjungi oleh nenek tersebut. Nah, sampailah Udin dan nenek ini ke rumah anak nenek ini ya yang berada di perumahan Lestari. Nah, seperti itu ya abang dan kakak. Itu adalah contoh kita menceritakan sebuah cerita bergambar. Nah, dari cerita tersebut ya ada pertanyaan. Yang pertama, apa saja rambu lalu lintas yang kamu lihat dari gambar tersebut? Nah, ada gambar rambu lalu lintas apa ini? Yang pertama adalah rambu petunjuk tempat ibadah ya. Yang kedua adalah rambu petunjuk pejalan kaki ya kan di zebra cross. Ada lagi nggak Miss? Ada ya. Ini ada rambu petunjuk tempat ya. Nah, seperti itu ya abang dan kakak. Yang nomor 2, apa saja hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan? Nih, apa yang perlu kamu perhatikan saat menyeberang jalan? Pertama, kamu harus memperhatikan ya mobil-mobil, sepeda motor yang lewat. Kira-kira ya lampu untuk kita berjalan kaki itu ya menyeberang itu sudah benar tidak? Nah, kalau kita mau menyeberang di jalan raya, maka pastikan lampunya itu berwarna merah ya. Lampu berwarna merah tandanya adalah mobil-mobil kendaraan itu harus berhenti sehingga pejalan kaki bisa menyeberang jalan. Nah, itu yang harus kita perhatikan yang pertama. Yang kedua ya, kamu juga perhatikan ya, kira-kira ketika kamu akan menyeberang itu ya, semua mobil-mobil itu memang sudah berhenti atau tidak, karena
Terkadang masih ada saja orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas nih abang dan kakak. Contohnya, coba kamu perhatikan. Kalau kamu sedang pergi keluar, pasti ketika lampu itu sudah merah, kadang masih ada orang yang menerobos lewat. Ya kan abang dan kakak, padahal hak dia itu adalah berhenti. Kewajiban dia adalah hak berhenti, dan hak orang yang untuk berjalan itu harus kita perhatikan ya, jangan kita melanggar hak dan kewajiban kita di jalan raya. Kenapa? Merugikan orang, kita berdosa dan bisa menjadi kecelakaan. Nah, itu yang harus kita perhatikan abang dan kakak dalam menyeberang. Lihat kanan kiri ya, lihat jalurnya. Misalnya ini hanya satu jalur, berarti misalnya jalurnya hanya jalur kanan ya atau jalur kiri. Kamu bisa melihat dulu keadaan sebelum kamu menyeberang agar kamu selamat dan orang lain juga selamat. Nah, kita lanjut ya. Nah, nenek mengucapkan terima kasih karena telah membantu. Nah, nenek ini terasa sangat dibantu ya, merasa sangat berterima kasih ya kepada si Udin ya kan, karena telah membantu nenek ini dalam menyeberang jalan dan mencari perumahan Lestari dan menemukan rumah anaknya. Nah, nenek juga memberikan sebungkus makanan tradisional. Makanan tradisional itu empek-empek. Empek-empek berasal dari kampung halaman nenek. Nah, berarti nenek ini datangnya dari Palembang ya abang dan kakak, karena itu adalah makanan khas dari Palembang, empek-empek yang terbuat dari ikan ya. Nah, kita akan belajar tentang makanan tradisional. Kamu pasti punya makanan tradisional masing-masing, karena kamu itu ada yang berbeda-beda sukunya ya kan dari satu kelas tersebut. Nah, ada juga yang sama. Contoh makanan tradisional lainnya adalah kue onde-onde, kue kelepon ya, dodol, serabi, dan kue lapis. Masih banyak lagi kue-kue tradisional yang ada di daerah-daerah yang terdapat di Indonesia. Karena Indonesia beragam, kaya budaya ya, maka juga kaya akan makanan tradisionalnya. Nah, abang dan kakak, ini adalah contoh kuenya ya. Ini ada onde-onde ya. Ini ada kelepon. Di sini ada dodol. Ya, ini kue lapis. Lalu ini adalah serabi. Nah, kamu bisa menemukan kue tradisional ini di Indonesia ya. Di mana Miss? Susah loh Miss nyari kayak serabi. Serabi itu masih banyak dicari ya abang dan kakak, bisa dipajak-pajak gitu, atau di pasar, atau kita bisa carinya kalau sore hari. Kamu bisa mendapatkan serabi itu di tempat orang menjual martabak ya, martabak manis. Nah, itu biasanya ada serabi, dan biasanya kalau bulan puasa atau bulan Ramadan ya, kue-kue seperti ini banyak dijual ya abang dan kakak. Kecuali dodol ini. Dodol mungkin hanya ada di waktu-waktu tertentu, seperti ketika orang sedang pesta ya, maka membuat dodol. Kalau lagi lebaran ya, di Sumatera Utara ya, khususnya daerah orang Mandailing itu, kalau misalnya lebaran ya, mereka pasti membuat dodol untuk dijadikan oleh-oleh. Nah, seperti itu ya abang dan kakak. Nah, coba kita perhatikan diagram makanan tradisional yang disukai anak-anak ya. Nah, kue tradisional yang disukai oleh anak-anak 50 orang anak. Nah, kita lihat ini abang dan kakak, di sini presentasinya ya, karena 50 orang anak ya. Dan di sini ada 5 kue tradisional. Yang pertama itu adalah onde-onde, kelepon, dodol, serabi, dan juga kue lapis. Kita lihat presentasinya ya. Onde-onde, ternyata yang anak-anak yang menyukai onde-onde itu ada 40 orang ya. Yang menyukai kelepon di sini, karena di sini 30, di sini kurang 30, ini adalah 25 ya abang dan kakak, karena dia pas di tengah-tengah. Oke. Nah, sementara yang suka dodol ini hanya 5 orang ya kan.
Nah, yang suka serabi ada 35 orang, yang suka kue lapis ada 50 orang. Ternyata ya, kalau kita tanya manakah ya anak-anak yang lebih disukai kue tradisionalnya adalah kue lapis. Dan kue mana yang tidak banyak disukai oleh anak-anak, yaitu adalah dodol, karena presentasinya cuma 5. Nah, seperti itu ya abang dan kakak cara melihat ya dan memperhatikan diagram batang ya yang kita sajikan melalui kue-kue tradisional. Oke, abang dan kakak pasti sudah bisa dong ya. Di kelas 2 kita juga sudah belajar tentang diagram. Oke, kita lanjut ya. Berbagai jenis makanan tradisional merupakan kekayaan Indonesia. Rumah adat dan suku juga kekayaan Indonesia. Begitupun pakaian adat dan agama yang sangat beragam di Indonesia. Nah, lambang kekayaan dan juga kekuatannya. Kita harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ada banyak perbedaan atau keberagaman, namun kita harus tetap menjaga kerukunan. Kerukunan berarti saling menghormati dan menjaga ketertiban agar semua merasa nyaman dan juga aman. Jadikanlah beragam menjadi pemersatu. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, keragaman Indonesia ini abang dan kakak ya menjadi kekayaan dan juga kekuatan Indonesia. Nah, kita harus menjaga ya keberagaman tersebut ya dengan cara saling menghormati dan menjaga ketertiban agar kita merasa aman dan juga nyaman ya. Nah, abang dan kakak di sini adalah kita akan memberikan ya centang ya untuk sikap menghargai perbedaan. Di sini ada 3 contoh. Contoh pertama adalah sikapnya menghargai teman yang tidak menyukai makanan tradisional. Nah, di sini termasuk dengan kita benarkan dia karena adalah salah satu contoh ya menghargai perbedaan. Yang kedua, belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun ini tidak contoh menghargai perbedaan. Dan yang ketiga, berarti kalau tidak kita silang ya. Yang ketiga adalah bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku. Iya, ini adalah contoh menghargai perbedaan. Nah, abang dan kakak ya, kita sudah belajar tadi tentang rambu petunjuk. Kita juga sudah belajar tentang makanan tradisional dan juga diagram yang disajikannya ya, lalu keragaman Indonesia. Nah, semoga apa yang disampaikan tadi abang dan kakak mudah ya untuk memahaminya. Oke ya, di sini ada tugas ini abang dan kakak ya, dimintakan memasangkan simbol-simbol lalu lintas berikut dengan artinya. Nah, di sini berarti abang dan kakak dimintakan untuk menarik garis. Miss kasih contoh. Misalnya ya, gambar nomor 1 ini ya, ini ada rambu lalu lintas ya. Di sini ada arti-artinya. Kira-kira nomor 1 ini apa ya? Nah, Miss kasih contoh misalnya ini yang ini gitu. Nah, contoh ini bukan berarti benar ya abang dan kakak. Oke. Nah, Miss tunggu ya hasil dari tugasnya. Sampai di sini ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk abang dan kakak. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.